Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27. Memperjuangkan cinta. Kak, sebaiknya kakak harus berjuang, bukannya mengalah seperti ini, Kak. Ucap Alia. Alice terdiam. Benar apa yang dibicarakan Alia. Maksudnya? Ucap Alice kurang paham. Maksudku, kakak harus memperjuangkan cinta Om Ken. Kakak tidak boleh kalah akan istri pertama Om Ken. Ucap Alia menasehati Alice. Apa yang dikatakan oleh Alia memang benar, tapi aku ingin Om Kenan yang memilih di antara kami. Batin Alice. Nanti akan kakak pikirkan. Terima kasih atas sarannya. Ucap Alice. Mereka saling bertukar cerita. Sesekali Alice menceritakan Kenan. Alia juga bercerita tentang mama dan papanya pada Alice. Kenan merasa pusing. Ia mencoba menenangkan diri di balkon. Saat sedang santai, Amira datang. Ken, ucap Amira. Iya, jawab Kenan dengan raut wajah sedih. Kemana Alice? Apa dia pergi karena aku? Ucap Amira mulai mendekati Kenan. Iya Mira, bagaimana ini? Dia tengah hamil anakku dan kembar. Ucap Kenan. Amira terkejut mendengar Alice hamil anak kembar. Jadi, calon anak pertamamu kembar? Ucap Amira yang duduk di samping Kenan. Iya, apa sebaiknya kau tinggal di rumah papa? Tidak mungkin kalian satu atap. Ucap Kenan. Amira tersenyum. Ken, aku tidak masalah, tidak dianggap. Bukankah dulu selama kita menikah, kau tidak pernah menyentuhku? Ucap Amira. Maaf, setiap aku ingin menyentuhmu, aku teringat bagaimana pamanku menyentuhmu. Ucap Kenan. Maafkan aku, Ken. Aku akan melakukan apa saja agar kau mau menyentuhku. Ucap Amira. Aku tidak bisa, Mira. Sebaiknya aku mengantarkanmu ke rumah peninggalan orang tuamu. Ucap Kenan dengan tegas. Kenapa kau tidak pernah melupakan hal itu, Ken? Aku sangat menyesal sudah meninggalkanmu selama ini. Batin Amira. Apa sebegitu berharganya Alice buatmu, Ken? Ucap Amira. Sangat berharga. Dia memberiku keperawanan yang tidak kau berikan padaku. Ucap Kenan. Berani nggak kau, Ken? Lihat saja nanti. Aku akan membuatmu menyesali perkataanmu. Batin Amira. Baiklah, aku setuju. Biar aku dan Bastian tinggal bersama. Ucap Amira. Ia sedang merencanakan sesuatu. Kenan sudah bersiap, namun ia ingin menelpon Bastian terlebih dahulu. Halo, Pak. Ada apa? Bisakah kau bertemu seseorang di rumah kakekmu? Bisa, Pak. Tapi, mengapa sore ini ingin bertemunya? Ini penting, Bas. Baiklah, Pak. Aku akan segera ke sana. Papa akan menunggumu. Panggilan terputus. Kenan bergegas pergi bersama Amira. Mereka pergi tanpa Bu Nafisa mengetahuinya. 30 menit berlalu. Mereka telah sampai, namun Bastian belum sampai. Amira dan Kenan langsung masuk walaupun rumah itu tidak ada yang tinggal di sana. Tapi rumah itu selalu dirawat. Semua berkumpul di sini. Teriak Kenan dari ruang tamu. Ken, siapa yang merawat rumah ini? Ucap Amira yang memandangi seisi rumah milik papanya. Aku menyuruh para pelayan.
ucap Kenan yang tengah duduk santai. Tak berselang lama, pelayan semua berkumpul di rumah itu, menghadap Kenan. Ada apa, Tuan? Ucap kepala pelayan. Kalian semua, dengar baik-baik. Ini Amira, nyonya baru kalian. Ucap Kenan dengan tegas. Kami mengerti, Tuan. Ucap mereka bersamaan. Bastian telah sampai. Ia datang sendiri tanpa adanya Saras. Papa, siapa wanita ini? Mengapa dia mirip Mama? Ucap Bastian yang menatap Amira dengan tatapan tajam. Anakku, ucap Amira terbata-bata, langsung menangis dan memeluk Bastian. Mama, apa aku sedang bermimpi? Ucap Bastian dalam isak tangisnya. Ini Mama, nak. Ucap Amira dalam isak tangisnya. Kenan ikut menangis, melihat istri dan anak sabungnya menangis. Mama masih hidup. Mengapa tidak menemuiku selama ini, Mah? Ucap Bastian dalam pelukan Amira. Maaf, nak. Mama takut pembunuh itu mencelakai kita, nak. Ucap Amira. Bastian langsung melepaskan pelukannya. Siapa orang itu, Mah? Ucap Bastian dengan amarah yang meluap-luap. Mamamu tidak tahu, Bas. Dia memakai topeng. Ucap Kenan cepat. Apa maksudnya? Kenapa dia berbohong kepada Bastian? Batin Amira. Benarkah, Mah, yang diucapkan Papa? Ucap Bastian. Benar, nak. Tinggallah bersama Mama di sini. Ucap Amira. Aku sudah menikah, Mah. Ucap Bastian pelan. Dengan Saras. Ucap Amira. Benar, Mah. Bastian tahu dia bukan wanita baik. Tapi Bastian mencintainya. Ucap Bastian. Kau tidak sayang Mama. Cukup papamu saja yang meninggalkan Mama di sini. Ucap lirih Amira. Bastian langsung memeluk Amira. Bukan seperti itu, Mah. Ucap Bastian. Tinggallah di sini, Bas. Kau tahu bukan, Alice tengah hamil. Mana mungkin mamamu dan dia tinggal satu atap. Ucap Kenan. Baiklah, Pah. Ucap Bastian. Kalau begitu, Papa pulang dulu. Ucap Kenan, namun Amira menahan Kenan. Ken, aku ingin bicara empat mata padamu. Ucap Amira. Bastian mengerti. Dia langsung pergi dari ruang tamu. Apa? Ucap singkat Kenan. Kau masih menganggapku sebagai istri. Ucap Amira. Iya. Ucap Kenan. Aku minta kau adil padaku dan Alice. Aku juga ingin merasakan menjadi seorang istri. Ucap Amira. Aku akan membicarakan ini pada Alice. Ucap Kenan. Tidurlah bersamaku malam ini. Aku akan terima jika besok kau menceraikan aku. Ucap Amira. Kenan terdiam. Selama mereka menikah, Kenan tidak pernah menyentuh Amira sekalipun. Kenan hendak menjawab, namun Amira langsung memotongnya. Kumohon Ken, malam ini saja. Anggap ini kali pertama dan terakhir. Ucap Amira. Kenan bingung. Ia pun menyetujuinya. Baiklah. Ucap Kenan. Ia berpikir Amira juga masih istrinya saat ini. Kenan berhak memberikan hak Amira. Terima kasih, Ken. Ucap Amira. Mari kita masuk ke dalam kamar. Ucap Kenan. Bastian melihat Kenan dan Amira masuk. Ia bergegas pergi menemui Saras untuk bicara soal ia akan tinggal bersama Amira. Rumah Aziz Prananda. Alice tengah makan malam bersama ayah dan adiknya. Ia merasa sedih. Biasanya Kenan yang membuatkan susu. Dan sekarang ia sendirilah yang membuatnya. Kak,
Mengapa kakak makan sedikit sekali? Ucap Alia. Aziz langsung menoleh. Ia melihat anak pertamanya makan hanya 2 sendok makan saja. Sayang, mengapa tidak memakan semua makananmu? Ucap Aziz. Iya om. Ucap Alice. Ia sedang melamun. Ia kira Kenan yang memanggilnya. Maaf ya, Alice sedang tidak lapar. Alice langsung bangun dan pergi menuju kamarnya. Ayah, sebaiknya kita selesaikan masalah kakak. Tidak baik, dia sedang hamil dan memikirkan hal sebesar ini sendirian. Ucap Alia. Iya sayang, ayah akan bicara pada Kenan besok. Ucap Aziz. Alice sedang berada di balkon. Ia sedang membayangkan dirinya ketika dipeluk mesra oleh Kenan. Alice menangis mengingat masa-masa indah bersama Kenan. Kenan masuk ke dalam kamar utama. Bersama Amira, mereka duduk di bibir ranjang. Ken, mengapa kau ingin mencariku? Ucap Amira. Karena ibu, dia yakin kau masih hidup selama ini. Ucap Kenan. Aku ingin kau menyentuhku. Ucap Amira yang mulai mendekati Kenan. Seketika Kenan teringat perselingkuhan antara Amira dan pamannya. Hentikan, Amira. Maaf, aku tidak bisa menyentuhmu. Aku tidak bisa. Ucap Kenan bergegas pergi meninggalkan Amira. Sial, kenapa Ken? Kau tidak bisa melupakan kejadian itu? Batin Amira. Kenan pergi. Ia segera melajukan mobilnya menuju rumah Aziz. Ia ingin membujuk Alice. Setelah 30 menit, Kenan telah sampai. Kenan tidak ingin Aziz mengetahui kedatangannya. Ia berpikir akan masuk lewat jendela kamar Alice. Sebelum itu, Kenan mengintip jendela kamar Alice. Kenan melihat Alice sedang tidur. Kenan perlahan membuka jendela, dan berhasil ia membukanya. Kenan langsung masuk. Sayang, ucap Kenan pelan. Alice terkejut mendengar orang masuk, dan ia membuka matanya. Mas, ucap Alice dengan keras. Kenan langsung menutup mulut Alice menggunakan, maaf sayang, jangan kuat-kuat, nanti Aziz melihat kita. Bisik Kenan di telinga Alice. Pergilah mas. Alice tidak ingin melihat mas ada di sini. Ucap Alice ketus. Maaf, mas akan menceraikan Amira. Percayalah, ucap Kenan. Alice tersenyum. Benar mas. Ucap Alice tidak percaya. Secepat ini ia bisa membuat Kenan memilihnya. Benar, mau bukti. Ucap Kenan tersenyum nakal. Bukti apa? Ucap Alice bingung. Bukti seperti ini? Kenan langsung menjambar Alice. Kenan tersenyum. Ia melanjutkan aksinya hingga mereka melakukan kegiatan bersama. Setelah beberapa jam mereka berolahraga dan mereka telah selesai. Mas, ucap Alice dengan suara yang lembut. Karena dia terlalu lelah. Iya, ada apa? Ucap Kenan lembut. Mas berjanji kan bahwa Mas akan meninggalkan Tante Amira? Ucap Alice cemas. Benar sayang, tenang saja. Ucap Kenan. Alice tersenyum dan tertidur. Kenan dan Alice tertidur dan saling memeluk. Alice sangat menyukainya. Hati Alice telah terbuka untuk Kenan. Aziz terbangun di tengah malam. Ia langsung menuju kamar putrinya. Saat Aziz melihat Alia, ternyata Alia sudah tertidur. Aziz bergegas menuju kamar Alice. Saat Aziz membuka kamar Alice, Aziz sangat terkejut melihat Kenan dan Alice tidur dalam satu selimut bersama.
dan pakaian mereka berserakan. Aziz perlahan masuk. Ia menyenggol tubuh Kenan, dan Kenan terbangun. Aziz, ucap Kenan terkejut. Ikut denganku keluar. Bisik Aziz langsung keluar. Mampus, ketahuan sama ayah mertua. Batin Kenan. Bersambung.